Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cici Nurhayati, NIM 18313131067 dari kelas PIAUD 6B. Di sini saya akan bercerita menggunakan wayang kardus. Di sini saya memenuhi mata kuliah teknik bercerita yang diampu oleh Ibu Mila Failasofa. Dengan judul cerita adalah Anak Sapi yang Cerdik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, gimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke anak-anak, pada kali ini Bunda akan bercerita. Kira-kira anak-anak tahu nggak Bunda akan cerita apa? Belum tahu? Oke, kalau belum tahu, Bunda akan kasih tahu ya. Oke, pada kali ini Bunda mau bercerita dengan judul Anak Sapi yang Cerdik. Oke anak-anak, kita mulai. Oke, Bunda akan mulainya ya. Pada suatu hari, di hutan yang lebat, terdapat ibu sapi, anak sapi, dan anak kambing. Mereka bertiga ini adalah keluarga. Meskipun anak kambing bukanlah anak dari ibu sapi ini, tetapi ibu sapi menganggap bahwa anak kambing adalah anaknya. Telepon. Mereka selalu bercerita bersama, bermain bersama, dan berbincang-bincang bersama. Pada suatu ketika, anak sapi dan anak kambing meminta izin kepada ibu sapi. Anak sapi pun berkata, "Ibu, aku dan kambing ingin pergi ke sungai." Ibu sapi pun menjawab, "Kenapa harus pergi ke sungai, Nak?" Kemudian anak kambing pun berkata juga, "Karena aku dan sapi mau bermain di sungai, Bu. Boleh ya, Bu?" "Baiklah anakku, kalau kalian tetap ingin pergi ke sana. Tapi ingat ya, kalau kalian dalam bahaya, segera berteriak yang kencang dan ibu akan datang menolong kalian." Anak sapi dan anak kambing pun menjawab, "Baik, Bu." Kemudian anak sapi dan anak kambing pergi menuju sungai. Mereka bermain di sungai. Bermain air di pinggir sungai. Kemudian datanglah buaya tua dari sungai tersebut. Kemudian anak sapi dan anak kambing terkaget dan takut melihat buaya tua itu. Anak kambing pun berkata, "Buaya." Kemudian anak sapi pun berkata kepada buaya dengan rasa takut, "Buaya, kenapa kamu di sini?" Kemudian buaya pun menjawab, "Aku sangat lapar dan aku ingin makan kalian." Kemudian anak kambing pun menjawab, "Tidak, jangan buaya, jangan makan kami. Jangan buaya." Kemudian anak sapi pun teringat perkataan ibunya, jika mereka dalam bahaya, mereka harus berteriak agar ibunya datang menolong mereka. Kemudian
Anak sapi mempunyai ide supaya tidak jadi dimakan oleh buaya. Dan anak sapi pun berkata kepada buaya, tapi dengan rasa ketakutan. "Buaya, jangan kamu makan kami." Buaya pun menjawab, "Kenapa aku tidak boleh makan kalian?" "Karena tubuh kami ini kecil. Dan kalau kau makan kami, kau tidak akan kenyang, buaya." Kemudian buaya pun menjawab, "Lalu aku harus makan siapa supaya aku kenyang?" Anak sapi pun berkata, "Aku punya ide, buaya. Bagaimana kalau kau makan sapi yang lain saja? Tubuh mereka sangat besar. Dan kalau kau makan mereka, kau akan merasa kenyang, buaya." Habis itu buaya menjawab, "Ide yang bagus. Kalau begitu, kau panggil mereka ke sini." Anak sapi menjawab, "Baik, buaya." Kemudian anak sapi dan anak kambing berteriak dengan kencang untuk memanggil ibunya. "Mo! Mo! Embe! Embe! Mo! Embe! 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 Mo! Embe! Embe!" Kemudian ibu sapi mendengar anaknya berteriak dengan kencang. Ibu sapi sangat yakin bahwa anaknya dalam keadaan bahaya. Kemudian ibu sapi berlari menuju sungai untuk menemui anaknya. Dan sesampai di tepi sungai, ternyata benar bahwa anaknya dalam keadaan bahaya. Kemudian ibu sapi mengambil batu yang besar-besar untuk dilemparkan kepada buaya. Jedrek, aduh. Jedrek, aduh. Jedrek, aduh. Ibu sapi terus melemparkan batunya kepada buaya. Kemudian buaya merasakan tubuh yang lemas dan tidak berdaya dan berkata kepada anak sapi dan anak kambing, "Wahai anak sapi dan anak kambing, kalian telah menipuku." Setelah mengatakan itu, buaya telah mati. Buaya yang tinggal di pinggir sungai tersebut sudah mati. Kemudian ibu sapi pun berkata kepada anaknya, "Anakku, kalian tidak apa-apa kan?" Anak sapi pun menjawab, "Aku tidak apa-apa, Bu. Syukurlah ibu datang menolong kami." Anak kambingmu berkata, "Ibu, syukur kau datang. Aku sangat takut," kata anak kambing sambil menangis. Kemudian ibu sapi pun menjawab, Tidak perlu takut, Nak. Ibu sudah di sini. Jadi jangan menangis lagi ya." Kemudian anak kambing pun menjawab, "Baik, Bu." Kemudian ibu sapi mengajak anak kambing dan anak sapi. "Baiklah anakku, kalau begitu kita pulang saja ya." Terus habis itu anak kambing dan anak sapi menjawab, "Baik, Bu." Kemudian mereka pergi ke hutan tempat mereka tinggal. Nah, sekian anak-anak cerita dari Bu Guru. Tadi judulnya apa anak-anak? Iya, hebat. Anak sapi yang cerdik. Lalu tokoh dalam cerita itu tadi siapa saja? Iya, ada ibu sapi, ada anak sapi, anak kambing, dan juga buaya.
Lalu di mana tempat kejadian waktu anak sapi dan anak kambing itu mau dimakan oleh buaya tua? Iya, di pinggir sungai. Nah, apa sih pelajaran yang diambil dari cerita ini? Iya, pertama kita harus patuh kepada omongan ibu. Yang nomor dua, ketika kita menghadapi masalah, kita tidak boleh tergesa-gesa. Kita harus tetap bersikap tenang dan memikirkan jalan keluar. Yang ketiga, pelajaran dari buaya adalah kalau kita makan, walaupun itu dengan jumlah sedikit, kita harus bersyukur. Tidak boleh tergiur dengan makanan yang besar. Kita harus tetap bersyukur. Oke anak-anak, cerita kali ini selesai ya. Bunda akhiri ya. Sekian dari Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.